Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki tema 1C, yaitu kegiatanku. Nah, sebelumnya anak-anak sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, yaitu tentang kegiatan pagi hari. Nah, yuk kita mulai aja ya, tetapi sebelum itu kita ucapkan basmalah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada gambar keadaan pagi hari. Nah, bagaimana sih keadaan pagi hari itu? Nah, anak-anak bisa amati ketika bangun tidur, apa sih yang terjadi pada pagi hari itu biasanya. Nah, biasanya di saat pagi hari itu matahari mulai terbit. Terbitnya itu dari arah mana? Dari arah timur. Nah, kemudian suka terdengar suara ayam berkokok. Nah, ayam berkokok ini menandakan bahwa hari sudah pagi. Dan udaranya juga terasa segar ya, sejuk gitu. Nah, bisa dilihat dari gambar sini. Nah, terus apa aja sih yang biasanya dilakukan atau kegiatan apa sih yang biasanya dilakukan ketika pagi hari? Yang biasanya anak-anak lakukan ataupun orang dewasa lakukan. Ya. Nah, di sini ada gambar. Nah, ketika pagi hari anak-anak apa? Bangun ya. Ya bangun ya dari tidurnya yang panjang ya di saat malam hari. Nah, biasanya juga ada yang melakukan jogging atau lari pagi ya di di sekitar kompleks rumahnya, di taman gitu, biar badannya segar, sehat. Nah, selanjutnya itu ada gambar mandi ya. Nah, bisa juga setelah bangun tidur ataupun setelah jogging gitu. Nah, sebaiknya harus mandi ya. Nah, karena dengan mandi tubuh kita merasa segar, sehat ya. Jadi nanti bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, setelah mandi juga anak-anak sarapan ya, atau makan di saat pagi itu namanya sarapan ya. Jadi untuk menambah tenaga ya dalam melakukan sesuatu gitu. Terus juga badannya kuat, sehat gitu ya. Jadi jangan lupa sarapan ya. Nah, kalau misalkan kita sudah normal lagi seperti sedia kala sebelum adanya pandemi ini, anak-anak berangkat sekolah. Jadi sebelum berangkat sekolah harus dipastikan juga sarapan. Jangan sampai tidak sarapan ya. Kalau tidak sarapan nanti tubuh lemas ya. Dan tidak bersemangat ya dalam mengerjakan tugasnya. Nah, dan biasanya sebelum berangkat pasti anak-anak selalu pamitan kepada orang tuanya. Nah gitu, ini adalah contoh bagaimana kegiatan yang biasa dilakukan di pagi hari. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini ayo membaca. Nah, yuk membaca yuk. Nah, di sini Ibu bacakan ya, dan anak-anak perhatikan juga. Bagi yang sudah lancar membaca boleh sambil sama Ibu membacanya ya. Yuk. Ya, kita baca dari sini dulu. Hari sudah pagi. Matahari tampak terbit. Di sebelah timur, ayam jantan berkokok nyaring. Langit tampak semakin terang. Jam beker Nina berbunyi. Nina segera bangun. Nina merapikan tempat tidur. Nina segera mandi pagi. Nina memakai seragam sekolah. Lalu Nina makan pagi bersama keluarga. Nina siap untuk berangkat sekolah. Nina mencium tangan ayah dan ibu.
Setelah itu Nina berangkat ke sekolah, ayah berangkat ke kantor. Nah, gitu ya. Selanjutnya di sini ada kata yang berkaitan dari bacaan tersebut ya. Dari yang tadi dibacakan itu ada kata-kata ini. Tadi ada yang keadaan di pagi hari ada apa aja sih? Nah, ini ada matahari ya. Matahari, terus terbit ya. Ini timur, langit, ayam, berkokok, bangun, tidur, mandi, sarapan, berangkat, dan sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat buku paket 1C-nya ya. Di situ ada pas halaman pertama. Pas dibuka langsung ada ya bacaan-bacaannya. Nah, kemudian di sini ada membuat kalimat tentang pagi hari. Nah, waktu itu Ibu telah jelaskan sepenggal arti dari kalimat. Jadi kalimat itu adalah kumpulan kata-kata. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya. Buatlah kalimat tentang pagi hari menggunakan kata-kata berikut ini. Nah, di sini ada contohnya kalimat yang menggunakan kata berikut ini. Nah, di sini yang pertama ada bangun pagi. Terus yang kedua ada sejuk, yang ketiga sarapan. Nah, kalimatnya kita lihat yang pertama. Di sini ada kata bangun pagi. Karena kalimat itu adalah kumpulan kata-kata, maka kita akan membuat contoh kalimat yang menggunakan kata bangun pagi. Misalkan di sini, aku selalu bangun pagi, misalnya. Atau bisa juga kita buat, ibuku selalu bangun pagi karena harus memasak. Itu ya. Terus di sini ada kata kedua yaitu sejuk. Udara pagi hari terasa sejuk. Jadi kita buat kalimat yang ada kata sejuk di sini karena di sini ada contohnya sejuk ya. Nah, terus yang ketiga sarapan. Nah, sarapan itu penting agar kita sehat dan kuat. Nah, atau bisa juga kita sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi ini yang di garis bawahi itu adalah kata yang harus ada ketika misalkan diharuskan untuk membuat kalimat dengan kata-kata tersebut gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada menyusun kalimat dari kata acak ya. Nah, contoh susunlah kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang baik. Nah, di sini ada kalimat kata acak ya. Nah, kata acak ini kita akan susun hingga menjadi kalimat yang baik seperti apa gitu. Sarapan, aku selalu berangkat sebelum. Nah, kan gak enak ya. Ini kan karena masih acak. Nah, jadi kita harus susun. Nah, di antara kata-kata di sini ada yang ditebalkan ya. Berarti yang ditebalkan itu berarti harus didahulukan paling depan ya. Aku. Nah, setelah aku apa? Apakah sarapan, apakah selalu, apakah berangkat sebelum. Jadi ini ada kalimat yang betulnya ya. Aku selalu sarapan sebelum berangkat. Nah, ini adalah yang betulnya. Yaitulah contoh dari menyusun kalimat dari kata acak di sini. Selanjutnya di sini ada juga ungkapan permintaan tolong dalam percakapan. Nah, ini ada percakapan antara Ibu dan Nina. Jadi kita baca ya. Kata Ibu, Nina sebelum berangkat sekolah sarapan dulu ya. Kata Ninanya, baik Bu. Terus kata Ibu lagi, Ibu, setelah selesai tolong rapihkan piringnya. Nah, ini kata Ibu. Terus kata Nina taruh piringnya di dapur ya Bu. Kata Ibu lagi, terima kasih Nina. Kata Nina, sama-sama Bu. Nina berangkat ke sekolah dulu Bu. Kata ibunya, hati-hati di jalan. Nina lagi ya. Iya Bu. Nah, di sini ada percakapan tentang permintaan tolong ya. Biasanya permintaan tolong itu dilakukan ketika kita membutuhkan bantuan ya. Ya, jadi untuk membuat ungkapan permintaan tolong berarti diawali dari
kata tolong, misalkan ibu contohkan, misalkan ibu meminta anak untuk mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia, misalkan tolong kerjakan tugas bahasa Indonesia halaman 6. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk ungkapan permintaan tolong ini harus diungkapkan dengan sopan ya, biar yang dimintai tolong sama kita itu enak ya, dengan senang hati menolong kita gitu ya. Nah, dan setelah minta ditolong gitu ya, maka yang meminta tolongnya mengucapkan apa? Terima kasih gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, nah di sini yang tadi ya, masih yang tadi, pada percakapan tadi ibu meminta tolong pada Nina untuk merapikan piring. Jadi ibu itu meminta tolong ya kepada Nina untuk merapikan piring. Nah, di sini ada yang di warna merah ya. Nah, terus Nina membantu ibu merapihkan piring. Nah, setelah selesai dibantu Nina, ibu mengucapkan terima kasih. Nah, jadi di sini dari percakapan yang tadi ibu bacakan itu, ibu meminta tolong ya kepada Nina untuk merapikan piring. Kemudian Nina membantu ibu merapikan piring. Nah, setelah selesai dibantu Nina, maka ibu juga mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong ya sama Nina ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin untuk pelajaran pada hari ini sekian saja. Mudah-mudahan anak-anak mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nah, kalaupun ada yang anak-anak belum mengerti, boleh bisa ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.